Apalagi? Ya kan sebenarnya orang banyak nebak, wah Asila bakal jadi modeling nih, model, karena anak saya Ivan Gunawan setiap show selalu diajak. Dia memang tidak tertarik gitu. Dan gue aku jadi modeling sebelum udah maunya nyanyi. Iya, dan gue juga memang kayaknya gue sebagai orang tua belum siap dia belenggak-lenggok gitu ya. Akhirnya dia mau jadi penyanyi, ya udah kayak gitu. Berarti Mas Rani sendiri menegaskan kalau misalnya perjuangan Asila itu bukan dibantu dari Mas Rani. Kalau dibilang tidak dibantu enggak juga, kan tetap gue akomodir. Asila mau belajar nyanyi, sekolah nyanyi di Radio Dalam, awalnya nih belajar di sekolah. Akhirnya progresnya sudah bagus, kita tanya, Asila mau serius? Akhirnya gue fasilitasi beli keyboard, salon dan lain-lain. Kita panggil guru vokal ke rumah, belajar lagi. Tetap yang maksudnya itu, gue nggak selalu berada di depan Asila untuk mempresent Asila. Selalu nempel banget sama Asila, ini anak gua segala macam, enggak. Gitu. Enggak kayak gitu, jalan sendiri. Tapi makanya Asila juga akhirnya kemarin juga ketika di podcast kan dia bilang, aku tuh beban, ada seorang takut terbawa nama Ramzi. Akhirnya dipotong di kalimat itu, dibully juga sama orang, sombong. Biar bagaimanapun kan tuh bapak. Ya iya, cuman kan dia sebagai anak yang pengen berkarir, nggak mau selalu dibayang-bayangin ayahnya. Gitu. Tapi Asila sendiri coba buat klarifikasi gak sih, kayak ngomong gitu buat kayak nggak usah, nggak apa-apa. Tapi Mas Ramzi ngelihat perjuangan dia sendiri buat karir dia, perjuangan pribadi dia buat karir dia apa sih? Perjuangan masing-masing orang kan beda-beda. Makanya kan tadi gue bilang, kita ini memang sudah hampir belasan tahun ini terbiasa menyaksikan ajang-ajang kompetisi. Dan gue juga ada di situ terlibat gitu ya, ikut melahirkan mereka-mereka. Di ajang kompetisi itu kan prosesnya semua dipertontonkan. Dari dia tinggal di kampung, sekolahnya di mana, orang tua kondisi, semua dipertontonkan. Bahkan masyarakat semua diikut terlibat. Karena kan mereka minta dukungan. Ketika orang lain sudah mendukung si Fulan, jadi si orang lain itu merasa memiliki si Fulan secara berlebihan. Nah, Asila lahir bukan dalam kondisi seperti itu. Justru kalau Asila kemarin gue kasih kesempatan untuk ikut ajang kompetisi, kalau dia menang, beban lagi dia. Oh, terang aja anaknya artis. Nah, beban lagi kan. Udah deh, kita prosesnya sendiri aja. Kita tidak perlu pertontonkan. Tapi paling tidak, yang ingin kita kasih gambaran ke teman-teman, lu jangan pernah takut mau lu tinggal di kampung, lu di desa, di apa segala macam. Lu jangan pernah takut mimpi, coba. Karena Asila bisa seperti sekarang bukan semata-mata anak seorang Ramzi. Enggak, dia punya bakat, dia punya kemampuan, dia terus belajar. Kalau gue segala sesuatu gue mampu untuk memberikan dia. Ini anak gak ada bakat, ya mohon maaf, nyanyi juga berantakan. Mau diapain juga kagak bisa-bisa. Semua muji, alhamdulillah. Ini besok habis lebaran ada Eng, gak ada terbaru lagi, dia yang nulis sendiri. Nah, tapi Asila sendiri, Asila yang nulis, karena waktu single pertama dari Teh Meli, di single kedua Asila udah dikasih tantangan sama Teh Meli. Sila, kamu yang tulis liriknya, nanti Tante bikin melodinya, bantu. Akhirnya mereka kolaborasi. Mas Ramzi, dengan usia Asila segini dengan bulian dari para netizen itu sebenarnya Asila sempat down nggak sih kemarin? Sempat jujur sempat kepikiran, kok akhirnya jadi kayak begini. Dia bukan lebih ngedron, lebih bertanya, lebih marah. Kok ini apa-apaan? Sampai dia bahasa Inggris kan, gue nggak ngerti. Dia sama tantenya cuma manajemennya. Kok ini apa-apaan? Kok jadi kayak begini? Kok semua yang aku lakuin salah? Hello, kok ini nggak fair gitu ya? Tapi ada satu yang agak berlebih. Nah itu. Ya? Akhirnya baru di situ gue masuk. Sabar, gini. Udah. Justru akhirnya kita kasihan sama mereka. Mereka ini termasuk barisan-barisan. Mereka lagi ngefans sama si jagoannya atau itu. Ya, teman-teman dia juga sering ketemu. Gue gak perlu sebutin namanya. Rombongannya fanbase si Fulan yang waktu awal dia nggak menyangka mungkin lagu itu buat jagoannya, tiba-tiba buat Asila, kaget dia. Dicari kesalahan nada tinggi lah apa. Sekarang pakai logika, seorang Mesli Guslo masa kita mau ragukan seorang Meli Guslo? MD Music masa kita mau meragukan MD Music? Ada satu di situ Pak Iman, ini sesepuh Pak Iman. Taman ini masa kita mau meragukan? Masa kita mau lebih sok tahu dari mereka-mereka? Dan itu kan proyek besarnya dia nggak mau spekulasi. Dan ternyata lagu itu sebenarnya sudah dinyanyikan sama seseorang, tapi akhirnya belum rezekinya. Gue tidak mau bilang nggak tepat, belum rezekinya dia. Akhirnya
emang rezekinya Asila. Asila kan tadi bilang lumayan terbebani dengan image anaknya Ramzy atau gimana. Tapi cara Asila sendiri menghilangkan bayang-bayang mentang-mentang anak Ramzy nih. Ya karena kan Abi posting aku nyanyi kan dari sebenarnya udah beda, terus nggak terlalu bareng-bareng aja nih sebenarnya kayak gini udah jarang sebenarnya. Ini baru wawancara kedua lagi. Gimana cara menghilangkannya, ya menghilangkan aja. Bukan dihilangkan juga, tapi lebih pengen dinotisnya sendiri. Tapi tetap aja ya anaknya Itu dia nggak bisa dipungkiri, nggak bisa lah orang darah daging saya, apalagi mau kayak gitu katanya sama gitu kan. Itu sih tetap, cuman kita sebagai orang tua kesian anaknya jadi beban, dibiarin berkarya. Takutnya kan kita gampang mengambil kesimpulan, terang aja bapak, terang aja kenalan bapaknya. Itu yang gue mau pelan-pelan lepas Asila, kasihan. Gue nggak mau bawa dia kemana-mana, ayo jangan, kasihan. Takutnya justru jadi orang akhirnya ketika mau menggunakan jasanya dia atau apa nggak enak, dia pakai deh nggak enak sama si Ramzy. Gue nggak mau kayak begitu. Dia mau pakai Asila bukan karena nggak enak sama Ramzy, karena Asila punya potensi. Silahkan. Dia nggak mau pakai Asila karena mungkin kurang pas atau apa, lebih fair, lebih enak. Mas Ramzy, Asila pernah komplain Mas Ramzy minta uang 30 Iya tuh gue nggak tahu. Kamu. Tapi sekarang Mas Ramzy lagi dipuji-puji karena menjadi seorang ayah yang tegas, nggak langsung ngasih. hal yang sudah terjadi. Mbak gini ya, gue tuh anak satu-satunya juga. Gue lahir dari dua wanita hebat, ibu sama almarhumah nenek gue. Gue tinggal di Jakarta, iya, gue orang Jakarta, lahir besar di Jakarta walaupun ibu lahir di Bogor, almarhum bapak semua di Bogor gitu. Memang kan bapak sama ibu dipisah dari waktu masih kecil. Jadi gue ngerasain tuh hidup susah zaman dulu. Tapi emak gue sama nenek gue tuh berusaha untuk memberikan Ramzy nggak boleh beda sama anak-anak kampung yang lainnya. Jadi gue lebaran, baju baru, semua diusahain. Jadi kita ngerasa dari masih kecil tuh memang hidup pas-pasan gitu ya. Nah akhirnya ketika alhamdulillah Allah ngasih rezeki gitu ya, jadi nggak bisa dipungkirin tuh, itu efek-efek dari zaman dulu tuh itu masih nempel. Walaupun sekarang Asila kan kita ada stigma, ada kebiasaan anak satu-satunya, wah ratu atau yang laki raja, lo mau apa aja dikasih. Buat gue yang normal aja, yang normal, bukan lagi gue dendam karena gue waktu masih kecil tidak seperti itu, enggak. Asila udah jauh berbeda dari waktu gue masih kecil, tapi gue rem, nggak bisa. Kalau dia minta apa aja kasih, mau apa kasih panjang secara berlebihan, mohon maaf, nanti dia jadi lalai, jadi bodoh. Jadi enak mencang-mencang kaki gitu kan. Gue nggak mau seperti itu. Jadi bukan serta-merta lo anak seorang Ramzy, lo mau karir gampang segala macam. Iya ada kemudahan, tapi selebihnya lo usaha sendiri. Termasuk ya gue kaget waktu itu kan, minta tas 30 juta gitu. Sama satu lagi, Afi itu untuk urusan hitung-hitungan jago. Dan dia juga dari kecil terbiasa ketika mau sesuatu nggak harus detik itu juga harus ada. Dia mau menunggu. Hal-hal itu juga akhirnya dikasih sama Asila. Nah sekarang alhamdulillah dia sudah punya rezeki, dia udah punya ada pendapatan. Gue sama Afi tidak bisa intervensi terlalu jauh. Jangan atau nggak boleh, itu kan duitnya dia, haknya dia. Kita cuma bisa menyarankan, belum terlalu perlu. Ini belum terlalu penting, kalau mau beli tabung aja dulu, kayak gitu. Jadi memang gini lah, pada intinya gini, gue bukan lagi suzon sama Allah, gue anggap ya udahlah, mungkin Allah menitipkan Asila cuma satu-satu. Gue kepengen jangan sampai salah kelola, jangan sampai salah ngurus gitu. Disayang iya, dimanja iya, semuanya dapat, digalakin iya, ditegasin iya, semuanya dapat. Karena kan gue nggak bisa ngebagi, kalau kita punya anak ada beberapa kan, ini kalau yang ini gue manja nih, ini kalau ini nggak bisa dimanja, ini harus dikerasin. Kalau gitu sebagai orang tua kalau punya anak banyak kayak gitu. Nah kalau Asila harus dapat semuanya. Rasa sayang harus dapat, rasa kesal, rasa benci, rasa galak atau apa, dia harus dapat konsekuensinya, lengkap semua. Karena dia cuma satu-satunya. Gue nggak bisa ngebagi ke anak-anak yang lain. Kayak gitu. Mas Ramzy, dengan penghasilan yang Asila dapat lebih dikelola seperti apa mungkin sama Mas Ramzy sama Mbak Afi sendiri gitu? Ya dia udah punya rekening sendiri. Kalau gue nggak tahu lah.
mobilnya sama manajemennya, tapi selebihnya ditabung sama akhirnya kita kasih tantangan dia kalau mau next project, ayo dari duit kamu nanti kayak gitu. Berarti tapi pernah nggak ditraktir sama Asila ketika misalnya Alhamdulillah enggak. gitu kan. Kemarin gue ulang tahun dikasih kado. apa tuh? Kadonya apa? Sepatu jangan lupa dua. Nanti hasilnya kan kemarin kan uang yang keluar dari entertainment kan disimpan, dihitung ya kan? Kenapa? Dihitung sama fee ya kan? Oh, yang hasil yang dapat. Nah sekarang apa sudah terbayar atau belum? Dapatnya juga belum seberapa. Belum balik modal banget gitu ya. Enggak, sebenarnya itu kan untuk memotivasi dia gitu kan. Kayak gitu aja. Oke.